Halo anak-anak semua. Oke, hari ini ketemu lagi bersama saya Pak Urvan. Kita akan belajar geografi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang hidrosfer, yaitu materi kelas 10 semester 2. Nah, untuk itu untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mulai materi pembelajaran kita, yaitu tentang hidrosfer. Nah, pada awal materi kita akan membahas tentang siklus hidrologi, ya. Apa sih kira-kira siklus hidrologi itu? Untuk itu langsung kita saja mulai. Sudah saya tuliskan ya. Ini ada contoh peta konsep tentang siklus hidrologi, ya. Langsung saja kita mulai. Oke. Ini adalah siklus hidrologi, ya. Siklus hidrologi adalah perputaran air yang ada di permukaan bumi. Air di permukaan bumi itu ternyata tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Dia hanya berubah bentuk saja. Nah, untuk itu kita langsung amati saja. Di sini ada daratan, ya, dan di sini ada lautan, ya. Siklus yang pertama, ya, di siklus hidrologi adalah yang pertama adalah ketika terjadi penyinaran matahari ke permukaan bumi. Sinar matahari itu akan mempengaruhi, ya, akan terjadi penguapan baik itu darat ataupun di lautan, ya. Ini yang pertama adalah adanya evaporasi atau penguapan pada lautan, ya. Matahari yang memanasi bumi itu akan membuat air laut mengalami penguapan yang disebut sebagai evaporasi, ya. Lalu setelah evaporasi maka dia akan berubah bentuk menjadi uap air, ya, uap air, dan akan berkumpul, ya, dari uap air tersebut menjadi satu dan disebut sebagai proses kondensasi atau berkumpulnya uap air, ya, menjadi titik-titik awan, ya. Ini namanya kondensasi. Ini proses yang kedua. Lalu setelah awan berkumpul maka bisa jadi dia akan turun hujan. Namanya adalah presipitasi. Ini adalah hujan, ya. Ketika turun hujan di daratan, ada sebagian yang masuk ke dalam tanah, ada yang sebagian dialirkan ke permukaan tanah. Kalau yang masuk ke dalam tanah adalah namanya infiltrasi. Proses masuknya air dalam tanah namanya infiltrasi. Kalau yang tidak terserap oleh tanah namanya adalah runoff atau perairan permukaan, ya. Lalu ternyata tidak hanya laut saja yang teruapkan, tapi juga ada vegetasi. Vegetasi itu mengandung air, maka dari itu dia juga akan mengalami penguapan. Namanya apa? Transpirasi, penguapan pada tumbuhan, ya. Lalu ada danau, sungai atau perairan yang ada di daratan, dia juga akan mengalami penguapan. Namanya apa? Penguapan pada daratan, evapotranspirasi, ya. Terus yang terakhir adalah air dalam tanah menuju ke laut, itu namanya perkolasi. Jadi dari air dalam tanah dia akan menuju ke lautan, ya, ini namanya adalah perkolasi, ya. Oke, ini adalah siklus hidrologi. Jadi materi hidrosfer yang pertama adalah akan membahas tentang siklus hidrologi. Oke, untuk itu saya akhiri penjelasan tentang siklus hidrologi, ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.